kita tidak akan paham dengan baik Ahlus Sunnah wal Jamaah tanpa paham lawannya, Ahlul Bidah. Maka di dalam pembahasan apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita penting juga mengetahui munculnya bid'ah-bid'ah dalam agama. Dari situlah akan makin terang benderang, oh ini Ahlus Sunnah yang mana bukan. Nah, para ulama menyebutkan setidaknya 5 bid'ah dalam agama yang ini kelompoknya masuk pada Ahlul Bidah, yang itu jelasnya bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW. Mana? Misalnya yang pertama, ini bid'ah yang pertama muncul, urutannya nih. Bid'ah yang pertama muncul adalah bid'atul khawarij. Bid'ahnya khawarij. Khawarij dari kata kharaja, artinya keluar. Kharij jamaknya khawarij, orang-orang yang keluar. Ini dinisbatkan kepada satu kelompok orang yang sebelum mereka muncul nggak pernah ada paham seperti itu. Apa pahamnya? Satu, mereka punya paham al-khuruj 'alal imam, yaitu berontak, demo, makar, kudeta pemerintahan yang sah. Ini muncul, ini bid'ah pertama. Kenapa bid'ah pertama? Karena muncul setelah pada zaman Sayyidina Ali. Kan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Ini setelah itu baru muncul. Di zaman itu nggak ada sebelumnya. Baru muncul kelompok yang karena ketidaksetujuannya kepada Sayyidina Ali, maka mereka mengobarkan pemberontakan. Gitu. Mereka menganggap salah Sayyidina Ali, menganggap nggak benar dan harus berontak. Sebelumnya dari zaman Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, walaupun ada sahabat misalnya nggak setuju gitu, beda pendapat, nggak pernah ada ajaran, ayo kita berontak, ayo kita demo, ayo kita kudeta, ayo kita runtuhkan, nggak ada. Maka ini bid'ah karena nggak pernah ada. Satu ini. Yang kedua, yang di bid'ah itu kan artinya baru secara bahasa kan, nggak pernah ada sebelumnya. Apa yang dimunculkan adalah takfir, yaitu mengkafir-kafirkan orang. Khawarij ini adalah bid'ah pertama yang memviralkan takfir, mempopulerkan, mengkafirkan orang yang beda pendapat dengan dirinya. Maka bagi mereka Sayyidina Ali kafir, sahabat yang itu kafir, yang beda dengan mereka kafir. Di zaman Rasulullah sampai sekarang nggak pernah ada begitu. Berarti mengkafirkan orang bukan ma'ana alaihi washabi. Mengkafirkan orang bukan ajaran Nabi, bukan ajaran sahabat. Berontak kepada pemerintah bukan ajaran Nabi dan ajaran sahabat. Maka orang yang misalkan melakukan dua hal ini, itu ahlul bidah gitu. Oke, satu ini. Ini singkat ya, karena ini kalau dibahas panjang nggak bahasnya aja karena lama banget. Yang kedua misalkan bid'ah itu adalah Syiah. Apa Syiah? Apa bid'ah Syiah? Syiah ini bid'ahnya adalah menganggap bahwa kekhalifahan ini untuk Sayyidina Ali, bukan untuk Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman dianggap oleh mereka sebagai perampok, perampas kekhalifahan, bahkan mereka membenci. Dari zaman Rasulullah, zaman Sayyidina Abu Bakar terus sampai zaman Sayyidina Ali sendiri, belum pernah ada ajaran itu. Belum pernah ada ajaran mengatakan Ali yang paling berhak, Abu Bakar enggak. Belum pernah ada ajaran bahwa selain Ahlul Bait itu adalah misalkan nggak benar, yang betul nggak pernah ada ajaran begitu. Maka begitu Syiah muncul, membesar-besarkan Sayyidina Ali, menjelek-jelekan, bahkan membenci sahabat lain, bahkan membenci istri Rasulullah, Sayyidah Aisyah, itu nggak pernah ada ajaran itu, nggak pernah ada. Maka Syiah adalah bid'ah, yaitu dengan menyebutkan Sayyidina Ali paling berhak. Ini yang paling menengah sebetulnya. Ada yang lebih berlebihan lagi, yang mengatakan selain Sayyidina Ali itu nggak berhak, bahkan membenci mereka Sayyidina Abu Bakar, bahkan membenci Ummul Mukminin. Siapa saja yang bukan dari mereka itu dibenci. Ini kedua, Syiah. Maka ini ahlul bidah, gitu. Mereka menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW. Maka apa yang dipahamkan Syiah itu bukan ma'ana alaihi washabi, bukan ajaran Rasulullah, bukan ajaran para sahabat. Nah nanti kalau kita tahu ini nanti gampang, oh berarti Ahlus Sunnah itu seperti apa. Yang ketiga misalnya siapa? Qadariyah. Siapa itu Qadariyah? Qadariyah ini munculnya ini lebih belakangan ini. Tadi Murji'ah muncul, Khawarij muncul, Syiah muncul, masih di zaman ada sahabat kibar sahabat. Lalu di zaman
sigorus sahabah, muncul Qadariyah. Gimana Qadariyah? Qadariyah itu satu paham yang beranggapan bahwa untuk perbuatan-perbuatan yang manusia melakukannya atas pilihan sendiri, Allah nggak punya hak wewenang. Jadi kalau misalnya sekarang ini Pak Ambar ini sedang melakukan, semua kita melakukan ini, nulis segala macam, itu adalah Anda yang menciptakan. Allah nggak punya urusan, gitu. Itu pahamnya begitu. Jadi kalau kita memilih berangkat ke sini, Mang Abbas nih, pilih ikut ke sini, yang lain pilih enggak, itu nggak ada urusan dengan Allah. Itu adalah urusan Mang Abbas nih. Itu Mang Abbas murni yang 100% menciptakannya, qadar. Gitu. Nah ajaran seperti itu nggak pernah ada di zaman Rasulullah. Nggak pernah ada paham begitu di zaman Rasul. Nggak pernah ada begitu di zaman sahabat. Maka mengatakan bahwa apa? Allah tidak punya peran dalam urusan itu. Kudrah itu murni untuk manusia. Itu manusia yang menciptakan. Itu adalah bid'ah. Bukan ma'ana alihi wasallam. Maka Qadariyah muncul itu. Nah ini. Lalu kemudian muncul lagi misalnya Jabariyah. Jabriyah bukan Jabariyah ya. Kita salah, Jabariyah bukan Jabar tapi Jabariyah. Atau nama lainnya Jahmiyah. Karena ada Jaham bin Sofwan pelopornya, Jahmiyah. Apa? Nah ini sebaliknya. Kalau kata Jahmiyah, manusia itu nggak punya peran. Semua yang ada manusia, mau baik mau buruk, itu adalah urusan Allah. Maka menurut Jabriyah, manusia mau maksiat mau apa nggak ada masalah. Menurut mereka maksiat itu layak dahul iman, tidak merusak keimanan. Kalau mau maksiat, bahkan kafir itu nggak merusak, karena iman itu ada. Nah, efek dari pendapat bahwa manusia tidak punya peran apa-apa, Jabriyah menganggap tidak ada sifat-sifat Allah. Maka nama lain jawabnya mu'attilah, nggak ada sifat Allah, nggak ada tuh. Istilah apa? Wujud, hidam, kudus, nggak ada. Karena Allah itu nggak perlu semua, nggak ada semua itu orang manusia itu. Karena ketika bicara misalnya kudrat, ada kaitan dengan makhluk gitu kan, irodat kan semua kan itu ilmu mengetahui ini tuh. Sedangkan manusia itu nggak ada apa-apa, gitu Jabriyah. Nggak ada sama sekali. Jadi, nah efeknya bukan masalah nggak ada sama sekali, tapi nanti ngefek pada yang tadi, maksiat nggak ada masalah gitu. Ini apa? Kekufuran nggak ada masalah. Yang penting udah ada. Bahwa karena semuanya itu juga ditentukan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, lalu muncul Murji'ah. Ini terakhir, bid'ah terakhir itu Murji'ah. Murji'ah itu satu ajaran yang mengatakan iman itu hanya kata-kata. Al-imanu qaulun. Jadi kalau selama ini kan kita gimana kalau mengatakan iman? Al-imanu gimana kalau kita? Tasdiqun bil qalbi, terus wa qaulun bil lisani wa af'alun bil arkan. Kalau menurut Murji'ah, amal bukan iman. Maka menurut Murji'ah, al-iman qaulun bila amal. Iman itu ya ucapan, kata-kata. Nah, apa dampak dari Murji'ah? Maka bagi Murji'ah, iman itu la yazidu wa la yanqus. Enggak ada urusan iman itu, enggak ada kurang, pokoknya kalau udah ngomong itu udah selesai. Nah, yang dikatakan Qadariyah, Jabriyah, Murji'ah ini enggak ada di zaman sahabat, enggak ada di zaman Rasul, enggak ada. Maka mereka ahlul bidah. Nah, Qadariyah, Jabriyah ini sebetulnya aslinya udah nggak ada, tetapi muncul kelompok baru yang mereinkarnasi paham Qadariyah, yaitu Mu'tazilah. Mu'tazilah ini memunguti paham-paham dari situ, maka muncul ini. Kalau dulu aslinya ya Qadariyah dulu, bukan Mu'tazilah. Nah, inilah bid'ah, muncul bid'ah ini tadi. Pertama muncul di akhir masa khalifah yang keempat, muncul terus zaman tabi'in, zaman atba tabi'in. Mulailah muncul fitnah dan syubhat bid'ah dalam agama. Nah, bid'ah ini harus diluruskan, gitu kan? Tidak boleh dibiarkan. Maka muncullah ulama-ulama. Kalau di zaman sahabat kan nggak ada masalah, selesai. Maka muncul ulama-ulama kemudian meluruskan nih, wah ini harus diluruskan. Khawarij diluruskan, Syiah diluruskan, Qadariyah diluruskan. Muncullah ulama-ulama untuk meluruskan hal ini. Muncul. Dengan cara apa? Dengan cara muhadarah, dengan cara menulis buku-buku segala macam, diluruskan. Nah, maka kemudian
Karena mereka ulama-ulama yang berusaha meluruskan, menghidupkan akidah ma'ana alaihi washabi ini, berusaha meluruskan apa yang dipegang para sahabat tadi Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, maka kemudian kalimat sebutan Ahlus Sunnah wal Jamaah dinisbatkan kepada para ulama yang meluruskan bid'ah-bid'ah yang muncul ini. Misalnya di dalam urusan akidah, muncullah Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, muncul Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, maka kemudian istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah dinisbatkan kepada beliau berdua dan para pengikutnya. Bukan berarti beliau membuat mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi karena beliau membela Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sejatinya udah ada di zaman Rasul dan para sahabat. Maka kalau sampai hari ini kita menyebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, harus pada versi setelah terjadi bid'ah tadi, maka yaitu para pengikut ajaran Imam Abu Mansur dan Abu Hasan Asy'ariyah dan Maturidi. Contoh misalnya, Bapak sekalian, contoh tentang sifat. Di zaman sahabat sifat Allah ada, maka oleh Abu Mansur dibela, oleh Abu Hasan dibela habis-habisan. Ini loh Qur'annya, ini loh sunnahnya, bahwa ada sifat Allah itu. Ini loh sunnahnya, ini loh Qur'annya, bahwa Allah itu menciptakan semuanya gitu. Manusianya diciptakan, orangnya juga diciptakan. Gitu. Di situ Abu Mansur membela habis-habisan dengan dalil Quran, dalil sunnah, kalau perlu dengan dalil logika. Maka ajaran Abu Mansur Abu Hasan disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam tauhid misalnya, dalam tasawuf, lalu Imam Junaid Al-Baghdadi gitu kan. Apa? Karena contoh seperti Mu'tazilah. Mu'tazilah itu menolak adanya keramat para wali. Mereka nggak percaya ada karomatul aulia. Mereka mengatakan bahwa hukum itu bisa ditetapkan oleh akal. Sehingga menurut mereka, kalaupun ada orang, ini menurut mereka misalnya, kalau ada orang, walaupun dia nggak nerima agama, hidup di hutan belantara, nggak sama sekali nggak nyampe info tentang agama sama sekali. Kalau zaman dulu sebelum Rasul diutus, asal mereka bisa mikir, maka mereka kena hisab. Dihisab. Sedangkan kita, misalkan oleh Abu Mansur, oleh mungkin diajarkan bahwa kalau belum ada syarak, nggak ada hukum. Berdasarkan ayat Allah, wa makana mu'adzibun wa anta fihim. Itu kan? Hatta nab'atsa rasul ada metin. Kami tidak akan menyiksa sampai kami ngutus seorang rasul. Itu dalil. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah terus seperti itu. Nah, ajaran-ajaran ini kemudian yang itu dipegang terus turun temurun dari zaman sahabat, tabi'in, atba tabi'in, terus para ulama ngarang kitab, terus sampai terwariskan ke sekarang, sampai nyebar Islam ke Nusantara, sampai nyebar Islam ke Indonesia, sampai akhirnya kemudian di Indonesia berpengaruh semua sejarah tadi itu. Maka kemudian kalau sekarang hari ini kenapa kita di sini saya guna suka menambahkan kalimat Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, kenapa? Karena untuk konteks Indonesia, Ahlus Sunnah tadi yang ada di zaman sahabat, di zaman Rasulullah, lalu ada bid'ah, lalu kemudian bid'ahnya dilurus-luruskan oleh tadi para ulama tadi, itu memang untuk konteks Indonesia itu klopnya, pasnya dengan Nahdlatul Ulama gitu. Maka kita nggak ragu menyebutnya Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Kenapa? Karena semua orang ini jadi rebutan. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Misalnya kalau ada pertanyaan, itu kan kelompok itu mengatakan Ahlus Sunnah, ya terserah, hak mereka. Tinggal cek aja. Ada nggak ma'ana ali wasabi, selesai, gitu aja. Kalau kemudian hanya mengklaim ma'ana ali wasabi, lalu kemudian apa? Berbeda dengan ajaran Nabi, ya itu hanya klaim saja.